Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang pendengar, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin dan shaiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita sudah melewati 24 malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Tersisa sedikit lagi, tinggal sepekan Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama 3 minggu lebih berlalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita agar kita bisa memaksimalkan seluruh kesempatan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang penting ini tentang jemput syurgamu melalui baktimu wahai Ananda. Jemput syurgamu melalui baktimu wahai Ananda. Melanjutkan kajian kita kemarin dan kita mulai dengan pantun hari ke-24. Pantunnya berbunyi, berlayar jauh kampung dituju, ayah dikenang, bunda dirindu. 24 malam telah berlalu, Lailatul Qadar malam nan syahdu. Hati memuja bersama lisan, berharap cinta kasih dituntun. Seluruh hamba memuja Ar-Rahman, istighfar menggema, doa dilantun. Pada pertemuan kali ini kita mengingatkan kembali tentang pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika orang tua kita muslim, dan kita alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita seluruhnya muslim dan Allah matikan dalam keadaan muslim. Tapi sebagian orang ada yang belum bersyukur seperti itu, belum mendapatkan nikmat seperti itu maksudnya. Dan tetap bakti kepada orang tua harus tetap kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a. Allah berfirman bahwasanya kalau orang tua kalian, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalau Allah merintahkan kalian untuk mensyirikkan Allah, kalau orang tua kalian merintahkan untuk mensyirikkan Allah yang kalian tidak punya ilmu itu karena haram mensyirikkannya, maka fala tuti'huma, jangan taati dia. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi selama kalian di dunia berbuat ma'ruflah untuk kedua orang tua kalian. Ini untuk orang kafir loh. Kisah yang menarik di sini adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan bahwa Sa'ad itu adalah anak muda ketika meluk Islam, anak muda yang sangat mencintai orang tuanya, sangat patuh sama orang tuanya. Ketika mengetahui anaknya masuk Islam, di antara makar yang dibuat oleh ibunya adalah memboikot, kemudian enggak makan dan seterusnya, sampai sakit, sampai jatuh sakit. Sehingga keluarganya Sa'ad datang kepada beliau, wahai Sa'ad, kamu lihat orang tua kamu, lihat ibu kamu itu begitu dia sayang kepada kamu sehingga sampai sakit dia itu karena kamu memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Sa'ad datang kepada ibunya, dia urusin, tetap dia urusin, sampai ketika dia menyuapkan makan orang tuanya dan seterusnya. Di tengah itu pun ibunya meminta dia untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang ditulis dengan tinta emas tentang Sa'ad itu, beliau mengatakan bahwasanya, wahai ibunda, sesungguhnya engkau tahu dan ahli Mekah ini semua tahu
bahwasanya orang yang paling mencintai ibunya itu adalah Sa'ad. Tetapi wahai ibunda, kalau engkau perintahkan Ananda untuk keluar dari agama ini, walaupun engkau memiliki 1000 nyawa, dan setiap waktu nyawa itu berangkat, pergi, salah satu pergi, maka setiap waktu itu pun saya tidak akan pernah melepaskan agama yang mulia ini. Sekarang terserah ibu, mau makan silakan, saya akan suapkan. Enggak makan terserah ibu. Tetapi demi untuk keluar dari agama yang mulia ini mustahil saya lakukan. Begini anak, walaupun dia berhadapan dengan orang tua yang kafir pun, baktinya tetap dia lakukan. Apalagi kalau orang tuanya mukmin, tidak ada alasan sedikit pun Anda untuk membentak orang tua berbuat. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Perhatikan orang tua kita begitu diempati oleh Rabb yang Maha Mulia itu. Allah katakan kami memberikan wasiat kepada kalian. Wasiat itu artinya apa? Wajib ditunaikan. Tidak boleh diberantakin. Wasiat itu wajib ditunaikan. Orang tua itu wasiat Allah kepada kita. Kenapa? Karena orang tua kita kalian sudah sangat kurha wa wada'at, sangat berat. Sangat berat mengurusi kalian, hamil kalian, menyusui kalian, itu sangat melahirkan kalian, sangat berat kali, sampai kalian gagah kokoh begitu. Maka perhatikan bagaimana perilaku kalian terhadap orang tua kalian. Bahkan satu waktu anak itu, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan anak itu adalah usaha orang tua. Dia adalah jerih payah orang tua. Nikmat yang Allah berikan kepada orang tua. Suatu waktu ada satu anak muda mengeluhkan, wahai Rasulullah SAW, ini bapak aku suka ambil barang saya, seenaknya saja dia ngambil barang saya. Saya capek bekerja, dia ambil, dia belanjain sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, panggil orang tuamu, panggil ayahmu. Kemudian ketika ayahnya dipanggil, maka di depan ayahnya ini, depan anaknya ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan semua harta yang kamu miliki itu punya orang tuamu. Semua yang kita miliki, bukan 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta, bukan, semua harta yang Anda miliki itu punya orang tua Anda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fakulu min kasbi auladikum. Maka makan seluruh hasil jerih payah anak-anak kalian, karena itu adalah harta kalian. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan Rasulullah SAW mengumpamakan orang tua itu saking luar biasanya nilainya si Allah Subhanahu wa taala, kalian baru bisa membayar bagaimana jasa orang tua itu. Rasulullah SAW mengumpamakan sampai orang tua kalian itu menjadi budak, dijual di pasar budak itu, kemudian kalian membelinya. Sebegitu nilainya, tinggi sekali nilainya bahwasanya, dan itu mustahil, sesuatu yang nggak mungkin. Ini yang mesti diperhatikan oleh seorang anak. Dan di antaranya yang mesti diperhatikan dalam muamalah kita dengan orang tua kita, hendaklah kita berlembut kata. Kadang-kadang ini anak-anak itu mereka karena merasa sudah besar, sudah kokoh atau sibuk dengan urusan yang lain, orang tua sedikit perintah saja, sedikit nyuruh aja, bentaknya lebih besar. Sedikit aja nasihat orang tua, omongan dia lebih banyak pada orang tua. Anda biasakan bertutur kata lembut pada orang tua. Kalau orang lain sangat senang, sangat bahagia Anda bertutur kata lembut, maka orang tua sangat lebih daripada itu. Sedangkan bertutur kata lembut sama orang lain, itu tidak mendapatkan redha loh. Sedangkan orang tua Anda mendapat dengan redhanya.
Biasakan berkata lembut sama orang tua, saling mendoakan. Alangkah indahnya sebuah keluarga, orang tua, anak dan orang tuanya saling mendoakan. Kisah yang menarik itu kan kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di antara kebiasaannya, ketika dia masuk mendatangi orang tuanya, dia mengatakan assalamualaikum ya amatah. Dia ucapkan assalamualaikum, selamat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, berkahnya kepada engkau wahai ibunda. Jazakillahi khairan, Allah membalasmu dengan balasan yang baik karena engkau telah mendidikku dengan didikan yang baik. Dan ibunya menjawab kemudian mengatakan, Waalaikumsalam wahai Ananda, semoga Allah membalasmu atas hidayah yang Allah berikan melalui tanganmu. Kenapa? Karena kisahnya kan Abu Hurairah kita sering dengar kan, kisahnya adalah beliau masuk Islam lebih dahulu, ibunya masih kafir. Sampai sewaktu ibunya mencela Rasulullah SAW, sampai Abu Hurairah nggak kuat lagi, itu dia lari kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak kuat lagi mendengar caci maki ibunda saya terhadapmu. Tolong doakan dia wahai Rasulullah SAW. Mendengar pinta anak yang ikhlas itu, Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Begitu Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW berdoa, langsung ngejar, langsung lari kepada ibunya. Dia tahu doa Rasulullah SAW pasti diijabah. Begitu dia mengetuk pintu, ibunya mengatakan, ala rislik, tunggu di luar ya Abu Hurairah, ibumu lagi mandi nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya melalui doa Rasulullah SAW atas permintaan anak-anaknya. Dan kebiasaan mereka dua beranak ini ada saling mendoakan, saling berkata tutur kata indah. Itu yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin kepada orang tuanya. Kemudian kita ingin membahas di ujung kajian yang kedua kita ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam berbakti kepada orang tua? Pertama, beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Kita kan diajarkan doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diajarkan doa yang dilantunkan oleh Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutipnya, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa kaum mukminin. Ini di antara teladan para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabihudahu muqtadih. Terhadap hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka hendaklah kalian mencontohnya. Ya, jadi cara pertama kita untuk berbakti kepada orang tua adalah memperbanyak istighfar untuk beliau. Ini penting, baik ketika orang tua masih hidup maupun setelah meninggal. Beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya, Rabbighfir li wali walidayya. Itu harus sering dilakukan oleh anak-anak. Makanya kita ajarkan anak-anak kita dari kecil agar mereka biasa berdoa seperti itu. Baik orang tuanya masih hidup apalagi setelah meninggal. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya dan dinukilkan oleh Ibnu Katsir dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya hamba Allah angkatkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala karena istighfar anak-anaknya, sehingga hamba itu mengatakan, Rabbi anni li hadza. Ya Allah, kok bisa saya naik begini, kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, biistighfari waladik, karena istighfar yang dilantunkan oleh anak-anakmu untukmu. Jadi jangan pelit untuk beristighfar untuk orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulnya mengangkat derajat orang tua kita. Di antara cara yang kedua adalah memperbanyak doa. Karena hadis yang masyhur kita dengar, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Ketika seorang meninggal maka habis semua amalnya, kecuali 3. Di antaranya adalah waladan saleh yad'u bih. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
Yang pertama tadi istighfar untuk orang tua, yang kedua mendoakan kebaikan, minta surga, minta dibebaskan dari neraka, minta dilapangkan di surganya, minta kalau dia masih hidup, minta supaya kehidupannya di dunianya tenang, bahagia, senang, memberikan hidayah kepadanya. Itu doa yang harus dilantunkan oleh anak-anak. Di antaranya yang cara kita berbakti kepada orang tua adalah membayar hutang-hutangnya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, dia punya hutang, maka hendaklah membayar hutangnya. Dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqa bidaini. Jiwa seorang mukmin itu masih digantung dalam hisabnya karena hutangnya, hatta yuqda'an, sampai dia dibayarkan hutangnya. Maka dan orang tua kita lebih berhak untuk kita bayarkan hutangnya. Jadi ini pekerjaan yang pertama yang harus dilakukan ketika orang tua kita tidak ada. Kemudian bayarkan nazarnya. Kalau dia umpamanya bernazar haji atau umrah, tunaikan. Kalau umpamanya dia bernazar puasa, tunaikan. Hendaklah kita menunaikan, itu di antara caranya. Yang keempat yang bisa kita lakukan ketika untuk berbakti kepada orang tua adalah bayarkan kafaratnya. Kalau dia punya kewajiban, kafarat, sumpah atau apa, kewajiban, atau kemudian bayarkan hutangnya. Umpamanya dia berpuasa nih sebulan Ramadan, orang tua kita nggak bisa berpuasa nih, kemudian entah sakit sedikit atau apa, kemudian meninggal, maka bayarkan puasanya, dan mereka lebih berhak untuk kita bayarkan. Atau hutang-hutang yang lain yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara berbaktinya, tunaikan wasiatnya, baik dalam harta maupun dalam hal yang lainnya. Apapun wasiatnya, dia wasiat untuk anak kita, untuk cucunya umpamanya, tunaikan wasiat selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu, tunaikan dia. Kemudian di antara yang penting dilakukan adalah silaturahim. Menjaga silaturahim, yang kalau tidak ada beliau maka tidak bisa dilakukan, maka lakukan itu. Entah keluarganya, entah temannya, entah lakukan. Atau kalau dia punya kebiasaan memberi apa segala macam, menginfak teman-temannya, maka lakukan. Itu di antara cara berbakti. Karena nilai itu sampai kepada orang tua kita. Berdasarkan hadis ya, inna auladakum kasba anfusikum. Sungguh anak kalian adalah jerih payah kalian. Maka itu di antara cara kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah memuliakan saudara-saudaranya, teman-temannya. Satu waktu Abdullah bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya beliau berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ketika perjalanan bertemu dengan satu orang Badui. Kemudian Umar panjang berbicara dengan Abdullah bin Umar, bicara dengan Badui itu. Kemudian setelah bicara, kemudian dia berikan untanya, dia berikan bajunya. Maka Abdullah bin Dinar mengatakan, apa yang kau lakukan wahai sahabat Rasulullah SAW? Sungguh mereka orang Badui, mereka sangat senang, kalau diberi sedikit pun sudah senang. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya bapaknya si fulan itu adalah temannya Umar bin Khattab. Jadi saya ingin mengikramkan, memuliakan orang tua saya dengan cara memuliakan orang tua dia, dengan memuliakan dia. Bagaimana orang tua saya memuliakan orang tuanya, maka saya akan memuliakan dirinya. Kemudian di antara caranya adalah bersedekah atas namanya. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka penting kita untuk bersedekah, atau yang paling masyhur itu wakaf. Berikan wakaf atas nama orang tua kita. Berikan wakaf atas nama orang tua kita. Mudah-mudahan dengan begitu. Di antara caranya lainnya juga adalah menghormati orang yang menjadi tempat beliau biasa dekat, teman-temannya segala macam, dan khalah, saudara kandung perempuannya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, inna al-khalah sungguhnya bibi kalian itu adalah seperti orang tua kalian, seperti ibu kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tempatnya sangat tinggi. Jadi ini yang mesti diperhatikan, dan jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang waliyadzubillah pendurhaka kepada orang tua, karena ancamannya sangat besar. Di ujung kita ingatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang
berdurhakai orang tua itu itu tempatnya sangat berat sekali. Rasulullah SAW mengatakan, salasun la yanzurullah ilaihim azza wa jalla yaumal, ada 3 kelompok orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama sekali Rasulullah SAW mengatakan al-aquli walidayh, pendurhaka orang tuanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Dimasukkan sebagai orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita perhatikan betul. Kemudian yang mesti juga diperhatikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian meminta doa kepada orang tua kalian, karena doanya itu mustajab. Ada 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Di antaranya adalah doa walid terhadap anaknya. Maka jangan segan minta doa. Kalaupun kita menelpon harus cuma untuk minta doa saja itu cukup, kan? Walaupun mungkin orang tua kita tidak lupa kalau tidak kita ingatkan, tetapi orang tua akan merasa dimuliakan ketika anak-anaknya meminta doa kepadanya. Ini yang mesti diperhatikan oleh anak-anak dalam berbakti kepada orang tua, agar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang shaimin, orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ini masa di mana pintu-pintu syurga dibuka dengan lebar, dan kita tahu di sini ada banyak sekali peluangnya. Ada babus sedekah, kita bisa berinfak dengan banyak di bulan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan Allah masukkan kita melalui pintu itu. Ada babus salah, ada pintu salat, kita memperbanyak salat di waktu duha, di waktu malam, apalagi yang wajib. Kemudian ar-rayyan, kita berpuasa ini mengharap itu, dan yang terakhir yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang yang masuk melalui pintu itu adalah babul walid, pintu orang tua, bapak maupun ibu. Walaupun bakti kepada ibu jauh lebih besar dibanding kepada bapak, tetapi kedua, bakti kepada keduanya, ini yang diperintahkan oleh syariat kita. Mudah-mudahan kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, bersegeralah berbakti, minta ridhanya. Kalau mereka sudah meninggal, maka maksimallah beramal, baik itu wakaf, baik itu infak, sedekah, niatkan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan mereka di alam barzah dan memberikan mereka nikmat cahaya di alam barzah, menemani perjalanan mereka menuju mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau kita melakukan itu, anak-anak kita nanti juga keturunan kita melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik daripada apa yang kita lakukan untuk orang tua kita. Di akhirnya kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tutup dengan doa akhir Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.